Shalom. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam renungan harian Gereja Toraja Gunung Putri, edisi Rabu 9 Agustus 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa untuk pagi hari yang indah ini. Bapa sudah membangunkan kami untuk menikmati hari yang baru. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Jamah kami Bapa, supaya firman-Mu ini dapat menjadi pedoman dan rema di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan pekerjaan dan aktivitas kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka, jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukuman dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan. Amin. Kita akan membaca renungan harian. Kebenaran dan kepalsuan. Kotonganan nakatang maloloan. Pada banyak kenyataan, kita sering diperhadapkan dengan 2 hal ini, yakni kebenaran dan kepalsuan. Diperlukan alat ukur yang baik
untuk dapat memilah mana yang benar dan mana yang palsu. Alat ukur yang baik menolong kita tetap berada pada jalur yang tepat agar tujuan tercapai dengan maksimal. Firman Tuhan yang kita baca ini kembali mengingatkan bahwa antara kebenaran dan kepalsuan adalah dua hal yang sering dihadapi dalam kehidupan umat Tuhan. Kenyataan tersebut juga telah terjadi seperti yang dikisahkan dalam Perjanjian Lama, yakni bahwa sejak dulu telah ada nabi-nabi palsu yang tampil dengan pengajarannya yang menyesatkan. Demikianlah hal tersebut mestinya menjadi kewaspadaan orang percaya dari masa ke masa. Akan tetapi Allah tidak pernah tinggal diam. Campur tangan Tuhan sungguh nyata seperti pada peristiwa air bah dan juga pada peristiwa Sodom dan Gomora. Allah menghukum orang-orang fasik dan menyelamatkan hamba-hambanya. Demikianlah juga ditegaskan bahwa pada zaman sekarang ini sudah tersedia hukuman bagi guru-guru palsu, yakni mereka yang hidupnya penuh hawa nafsu, mencari keuntungan, dan akibat dari perbuatan mereka, jalan benar dihujat orang. Tantangan yang sama juga mewarnai pelayanan jemaat-jemaat pada masa kini. Di tengah-tengah upaya menuntun umat pada kebenaran Allah, terdapat juga orang-orang yang membawa pengaruh dengan berbagai cara, yang kemudian membuat orang lain ikut terseret mengikuti jalan yang menuju pada kehancuran. Masa depan menjadi suram, kejahatan makin meningkat, situasi makin tak terkendalikan. Tentu kita tidak menginginkan hukuman Tuhan yang telah tersedia bagi yang tidak mengikuti jalan Tuhan. Kasih setia Tuhan selalu tersedia bagi yang mau datang kepadanya, memohon pengampunan dan petunjuknya. Demikian renungan harian hari ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita akan berdoa bersama. Kita akan mendoakan untuk jemaat-jemaat yang ada di Gunung Putri. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau telah mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Bapa, agar dapat menjadi terang dan garam dimanapun kami melakukan pekerjaan dan aktivitas kami masing-masing. Bapa, kami berdoa untuk kegiatan pelayanan, ibadah minggu, dan kegiatan OIG Gereja Toraja Gunung Putri agar berjalan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Bapa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun, kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan umur panjang, dan rezeki yang berlimpah. Begitu juga kami berdoa untuk para lansia, supaya diberikan kesehatan dan sukacita di masa lanjut usia indah mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk para janda, duda, dan anak yatim piatu, yang senantiasa kiranya Engkau memberkati mereka, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat di Gunung Putri yang dalam mencari pekerjaan, kiranya Engkau membuka jalan. Begitu juga bagi mereka yang merindukan pasangan hidup, kiranya Engkau menolong dan memberikan yang sepadan. Bapa kami yang di surga, kami juga memohon kepadamu Tuhan, jamahlah jemaat Gunung Putri yang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Hidayati Mangeke atau Mama Samuel yang dalam proses pemulihan, untuk Ibu Hesti Paulus, Mama Kaska dalam proses pemulihan, Bapak Deni Pakan, adik dari Mama Putri,
yang dalam masa pemulihan di Palopo, Ibu Aminah, eyang dari Eki Bulo yang dalam kelemahan tubuh, Bapak Pendeta Pak Bontong dalam pengobatan cuci darah di Makassar, Ibu Yeti Rada pemulihan pasca operasi, Ishak Turu, ayahanda kekasih dari Ibu Diakan Marinapa, pemulihan pasca operasi, Bapak Pawang Tandirerung dalam kelemahan tubuh, Bapak Musa Batong atau Papa Vero yang pemulihan pasca operasi mata, juga untuk Bapak Penatua Median Manting atau Papa Elan, pemulihan pasca cedera tendon. Bapak, berkatilah saudara-saudari kami yang dalam pemulihan ini, Kau jamah mereka Tuhan, agar kekuatan dalam tubuh mereka semakin hari semakin lebih baik lagi, sehingga mereka dapat kembali beraktivitas dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa saat ini untuk keluarga besar dari Mama dan Papa Rara yang ada di Toraja, atas dimuliakannya kakak terkasih dari Mama Rara ke rumah Bapa di surga. Kiranya kekuatan dan penghiburan untuk rumpun keluarga besar yang ditinggalkan. Bapa di surga, inilah doa syukur kami, inilah permohonan doa kami Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.